Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan di tempat yang baik dan untuk sesuatu yang baik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah tambahkan kebaikan serta keberkahan untuk kita dan keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan ini sampai akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab atau buku kecil tentang ukuran panjang dan pendek sholat berjamaah, sebagai mukadimah, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Disebutkan dari Qais bin Katsir bahwa ada seseorang yang datang kepada Abu Darda. Orang ini dia berasal dari Madinah. Dia menjumpai Abu Darda radhiyallahu anhu. Sedangkan pada saat itu Abu Darda ini berada di Damaskus. Dari Madinah ke Damaskus ke Suriah. Itu kalau perjalanan nanti bisa dicek di Google Map. Kalau jalan kaki, kalau tidak salah lihat, itu membutuhkan waktu kurang lebih 20 hari perjalanan kaki. Kemudian Abu Darda bertanya kepada orang ini, "Ma aqdamaka ya akhi?" Apa yang membuatmu datang kemari wahai saudara? Maka jawab orang itu, "Haditsun balawani annaka tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Karena sampai kepadaku satu hadis yang konon engkau menyampaikan hadis ini karena mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini dari Madinah ke Suriah, ke Damaskus, datangnya hanya karena Abu Darda menyampaikan satu hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Darda bertanya, "Amaji dari hajatin?" Apakah engkau datang kemari ini untuk keperluan yang lain? Artinya apakah keperluanmu hanya itu? Tidak ada kepentingan yang lain? Maka orang ini menjawab, tidak. Itu saja kepentingan. Ama qadimta li tijaratin? Apakah engkau datang untuk berdagang? Dia menjawab, tidak. Jadi dari Madinah ke Damaskus nggak ada pesawat waktu itu. Ya adanya kalau nggak jalan kaki mungkin dibantu dengan
kendaraan, unta, misalnya, itu hanya untuk mendapatkan satu hadis, bukan untuk keperluan dagang, bukan untuk keperluan yang lain. Hanya itu saja keperluannya. Kemudian Abu Darda mempertegas, ma jita illa fi talabi hadzal hadis. Engkau tidak datang ini kecuali untuk mencari satu hadis ini. Masya Allah. Maka kemudian Abu Darda menyampaikan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ketahuilah aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang dia ini menempuh satu jalan, yabtaghi fihi ilman, dia ingin mencari ilmu dalam perjalanannya tadi, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Di riwayat yang lain, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha ridhaan li talibil ilmi, dan sesungguhnya para malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya karena ridho, karena senang kepada para penuntut ilmu. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu, sungguh akan memohonkan ampunan baginya. Siapa yang memohonkan ampunan? Man fis samawati wa man fil ardi, siapa saja yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi, bagi semua makhluk akan memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Hatta al-haydanu fil ma, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air. Wa fadlul alimi 'alal 'abid, dan keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, itu kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, seperti halnya keutamaan atau kelebihan dan keunggulan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan. Innama warasul ilma, mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin, barang siapa yang mau mengambilnya, mengambil warisan para nabi tadi, artinya mengambil ilmu, maka dia telah memperoleh bagian yang sangat besar. Jadi ini jemaah rahimahullah menunjukkan bahwa kesungguhan kita barangkali bisa kita ukur dengan kesungguhan salah seorang tabi'in ini tadi, yang menjumpai sahabat Rasulullah SAW. Dia berangkat dari Madinah menuju ke Damaskus, menuju ke Suriah, perjalanan darat, tidak ada perjalanan udara. Ya, kalau tadi ya diperkirakan kurang lebih 20 hari dia tempuh hanya untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah SAW. Kalau kita tergumun-gumun, terheran-heran, maka ya keheranan kita akan terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Abu Darda. Karena memang perjalanan itu adalah perjalanan yang mulia. Seberat apapun perjalanan itu pantas untuk ditempuh, karena keutamaan yang sedemikian banyak. Bayangkan, yang pertama, barang siapa dia menempuh satu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju kepada jannah. Perjalanan yang mulia menyebabkan seseorang kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jannahnya Allah. Yang kedua, dengan sebab thalabul ilm ini, malaikat itu meletakkan sayapnya. Meletakkan sayapnya ini ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Yang dimaksud mereka meletakkan sayap artinya mereka tidak terbang, tapi mereka meletakkan sayapnya hadir mendengarkan atau berkumpul dengan para penuntut ilmu. Jadi karena senang kepada mereka. Makna yang kedua itu adalah menaung-naungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Yang kedua, kenapa ini perlu diperjuangkan atau layak untuk diperjuangkan? Karena kalau kebaikan yang kita lakukan itu disaksikan oleh para malaikat, Masya Allah, dalam majelis itu kita berdoa diaminkan malaikat. Kebaikan kita besok akan disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala para malaikat itu. Para malaikat akan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya menjadi saksi atas kebaikan yang dilakukan oleh suku. Yang ketiga, dalam hadis ini tadi disebutkan bahwa ketika seseorang mau menuntut ilmu, kemudian dia menjadi orang yang berilmu, orang yang ngerti tentang soal din ini, menjadi orang yang alim, maka dia akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bayangkan. Ini keutamaan yang sangat besar. Maka mereka berjuang sedemikian rupa. Dan nanti bisa dibaca di perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, dalam mendapatkan satu hadis. Hadis-hadis yang kita baca ini, hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan yang lain-lainnya. Pernah saya baca Imam Al-Bukhari itu untuk mendapatkan hadis, saking perjalanannya jauh, bekal beliau habis sampai beliau makan rumputan, Pak. Masya Allah, makan rumputan, sehingga mohon maaf, kotoran itu seperti kotoran kambing. Disebutkan dalam perjalanan para penuntut ilmu, rihlatul ulama fi talabil ilm. Masya Allah, perjuangan mereka sedemikian dahsyat. Karena ini tadi, ini adalah kebaikan yang layak untuk diperjuangkan dengan semaksimalnya. Kemudian keutamaan berikutnya, ketika orang itu menjadi orang yang alim, orang yang ngerti ilmu, maka orang yang mempunyai ilmu ini diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan dibandingkan orang yang ahli ibadah. Dalam ayatnya kan begitu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beribadah baik, setiap waktunya diisi dengan ibadah, tapi kebaikannya ini terbatas. Kebaikannya ini hanya ada pada dirinya saja. Ibarat ini cahayanya kecil, hanya menyinari tempat dia berada. Mungkin dia jadi baik di kampungnya, baik di dalam rumahnya, tapi kebaikannya ini tidak begitu meluas. Berbeda dengan orang yang alim, orang yang punya ilmu, dia bisa menyinari banyak tempat, jangkauannya lebih luas. Maka diibaratkan dalam hadis ini, orang yang alim itu keutamaannya dibandingkan orang ahli ibadah itu seperti hanya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Bintang itu bersinar, Pak, kelihatan dari sini ada sinarnya ada. Tapi dibandingkan dengan bulan, maka bulan sinarnya lebih merata. Itulah orang yang
orang yang adil. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Jadi makanya mari kita bersemangat untuk mempelajari hadis-hadis seperti ini, gitu. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita harus melakukan perjalanan kaki berhari-hari hanya untuk mendapatkan satu hadis, gitu. Kita baru duduk 17 menit saja harus dapat satu hadis, gitu. Itu perjalanannya mudah, gitu. Apalagi ini mau mudah, dia di mudahan dia puasa, saya puasa, saat ini mau mudahan lagi, dia puasa nih berapati, gitu. Jadi alhamdulillah kita diberikan terang ini, jadi mari kita ingat-ingat keutamaan semacam ini supaya hirah kita, semangat kita untuk mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu itu tetap mubarak. Baik, tadi sebagai mukadimah, ya, sebagai pengingat untuk saya dan juga untuk hadirin semuanya. Marilah kita lanjutkan pembahasan buku kecil tentang Quran panjang pendek sholat jamaah. Terakhir sudah sampai hadis 15 ini. Sampai hadis 15 belum 14. Ya, jadi pembahasan kita ini tentang sholat tidak panjang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti kalau kita baca tidak panjangnya saja begitu. Kalau tentang panjangnya kan kemarin sudah. Di antaranya itu kan di hadis yang pertama dari sholat panjang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Rasulullah sholat, kemudian ada seorang sahabat yang pergi ke baki, untuk buang hajat, yang kita perkirakan itu jaraknya antara 800 meter itu dari Masjid Nabawi ke baki. Orang jalan 800 meter ini kan di kisaran antara 10 menit gitu jalan kaki. Sahabat ini buang hajat di sana, kemudian balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di rakaat yang pertama. Bisa dibayangkan berarti kalau perjalanan 10 menit kita malah buang hajat 5 menit gitu. Terus perjalanan balik lagi berarti 25 menit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata belum berada dari rakaat yang pertama. Kemudian poin ini ya, salat yang tidak panjang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di hadis yang pertama atau hadis yang ke-13 dari urutan hadis ini dari awal itu disebutkan bahwa Rasulullah itu meringankan sholat, tapi sholatnya tetap sempurna. Kemudian di hadisnya Abu Barzah juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata dalam sholat subuh, ya, beliau ini membaca antara 60 sampai 100 ayat gitu. Masya Allah. Nah ini kan kalau diperkirakan orang membaca 50 ayat, sudah dibahas mana hadis ini? Itu hadisnya Anas di bawahnya itu. Annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah. Qultu kam bainahuma qadru 50 aw 60 yakni ayat. 50 ayat itu kurang lebih di 10 menit. 50 ayat itu kurang lebih 10 menit. Ya, berarti Nabi membaca dalam sholat subuh itu kalau antara 60 sampai 100 ayat, ya kurang lebih Nabi membacanya antara ya 12 sampai 20 menit ya dalam satu kali berdiri. Karena kalau 50 ayat 10 menit, 100 ayat berarti 20 menit. Karena memang untuk salat subuh ini disebutkan dalam ayat Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disebut dengan Qur'an al-Fajr. Kenapa kok disebut dengan Qur'an? Karena memang dalam salat subuh itu
Disunahkan untuk bacaan Al-Quran ini dipanjangkan, gitu. Maka disebut Quran al-Fajr. Yang dimaksud adalah salat subuh. Baik, kita baca hadis yang ke-15. Setidaknya itu tadi yang saya maksudkan, sholat tidak panjang yang dilakukan oleh Rasulullah ternyata yang dibuat itu begitu. Ya, Nabi membaca antara 60 sampai 100 ayat gitu. Hadis ke-15, an Abdillah bin Sa'id qala, dari Abdullah bin Sa'id dia berkata, sallalana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat untuk kami, maksudnya mengimami kami, as-subha, salat subuh di Makkah, di Makkah. Fastaftaha suratul mu'minin, maka beliau memulai dengan membaca surat Al-Mu'minun, hatta sampai ja'a, beliau datang, maksudnya sampai bacaannya itu dzikru Musa atau dzikru Isa. Jadi bacaan beliau dalam surat Al-Mu'minun ini sampai pada pembahasan yang membahas tentang kisah Nabi Musa atau Nabi Isa. Akhadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alatun. Nabi ketika sampai pembahasan ini, Nabi itu terbatuk-batuk. Faroka'a, lalu beliau ruku'. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat subuh dengan membaca surat Al-Mu'minun padanya. Bacaan surat itu tidak sampai sempurna, ya, tidak sampai akhir surat karena beliau terbatuk. Surat Al-Mu'minun atau surat ke-23 terdiri atas 118 ayat. Sedangkan sebutan soal Nabi Musa itu dimulai pada ayat 45 dan sebutan Nabi Isa pada ayat 50. Maka secara zahir hadis ini sejalan dengan hadisnya Abu Barzah, ya, di hadis yang ke-14 gitu. Apa itu? Yaitu Nabi dalam sholat subuh itu membaca adalah 60 sampai 100 ayat. Jadi Nabi di riwayatnya Abdullah bin Sa'id, Nabi mengimami sholat subuh, baca surat Al-Mu'minun, ternyata beliau berhenti pada pembahasan tentang Nabi Musa atau Nabi Isa, itu pada 50, pada ayat yang ke-50. Hanya saja kelihatannya Rasulullah mencukupkan bacaan sekitar 40 atau 50 ayat karena terhalang batuk. Wallahu a'lam. Sebagaimana pada hadis Abu Barzah juga, dari hadis ini kita dapat memperkirakan panjang sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang itu. Jadi sholat subuh itu Nabi yang bacanya, bacaan suratnya jadi antara 10 menit itu kalau 50 ayat, kalau 100 ya berarti Nabi membacanya sampai 20 menit, belum termasuk atau belum terhitung rukuk, iktidal dan sujud beliau. Itu boleh baca dengan surat ini. Nah, makanya perluan ini ya supaya sunnah itu tidak hilang. Itu ya perlu dihidup-hidupkan, hidup-hidupkan. Jamaah kita juga begitu biasa. Ini kalau di masjid ini kita sudah cukup terbiasa agak lama. Ya kalau di masyarakat awam kita kadang-kadang itu dinaikkan pertama dulu nih. Saya dibaca ke surat An-Naba sih itu ya. Terus besok surat Al-Mulk gitu. Terus besoknya lagi surat pendek. Sesekali panjang lagi gitu. Ya. Mungkin dengan tidak ganti-ganti surat akan lebih bisa diterima. Gitu. Misalnya dalam satu rakaat itu dibaca surat Al-Mulk, Al-Mulk 30 ayat gitu. Bacakan dulu 30 ayat kali gitu. Nanti minggu berikutnya bacakan lagi gitu. Sehingga orang kemudian tahu surat Al-Mulk ini dibaca di sholat
subuh. Nah kalau sudah terbiasa atau tahun misalnya begitu, nanti dibaca sing sakit ayat gitu. Sehingga mereka tidak kaget. Tapi kalau itu semua langsung diketel ya mungkin gitu sambat gitu. Rantaunya sholat subuh tidak sholat subuh, sholat dodol barang dan pasar. Wah nanti matahari dibul sholat subuh bubar. Kembali kepada hadis ini. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini dimasukkan dalam bab sholat pendek atau sholat tidak panjang yang dilakukan Rasulullah SAW. Nanti panjang lebih panjang lagi. Baik, kemudian hadis ke-16 dari Amr bin Hurais. An Amr bin Hurais qala sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr, salat subuh. Fasami'tu, maka aku mendengar beliau beliau membaca fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas. Ini ayat yang ada pada surat At-Takwir. Bahkan dan adalah layakni tidak menyondongkan rajulun seseorang minna dari kalangan kami dohrohu punggungnya hatta sampai yastatimma sempurna beliau Nabi sajidan dalam keadaan sujud. Rawahu Muslim. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan dibacanya surat At-Takwir, surat ke-81 yang terdiri atas 29 ayat dalam sholat subuh. Jika kita sandingkan dengan hadis Abu Barzah dan hadis Abdullah bin As-Sa'id, kita dapatkan pengertian bahwa dalam sholat subuh tidak harus dibaca surat yang panjang lebih dari 100 ayat, tapi bisa juga yang lain. Gitu nih. Memang tadi sholat subuh itu khasnya adalah memanjangkan bacaan, tapi tidak harus membaca surat yang terdiri dari 100 ayat atau tidak harus membaca 100 ayat. Tapi bisa juga membaca surat yang lain yang tidak sampai 100 ayat, atau bisa mencukupkan dengan bacaan antara 40 ayat. Kalau dalam surat At-Takwir ini tadi 29 ayat. Kemudian dalam hadis ini ada penyebutan wa kana la yahni rajulun minna dhahrahu hatta yastatimma sajidan. Itu maksudnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari ruku, yaitu ketika beliau i'tidal, semua makmum berdiri tegak. Maka ketika itu para sahabat ini tidak ada seorang pun yang mencondongkan punggungnya, ancang-ancang sujud. Itu tidak ada yang begitu. Pokoknya i'tidal itu yang ngadeg jejak. Tidak ada yang mencondongkan punggungnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka saksikan sujud sempurna. Berarti ini yang perlu diperhatikan, ini adalah bagi makmum. Itu kalau imam belum sujud sempurna itu maksudnya bagaimana tuh? Dahinya dan telapak tangannya ini sudah nempel pelak begitu, baru makmum berangkat sujud. Jadi ketika imam sudah pada Allahu Akbar untuk sujud, kalau belum pelak begitu itu, makmum praktek yang dilakukan oleh para sahabat tidak mencondongkan punggung. Di masyarakat kita, di orang awam maksud saya yang jarang ngaji, karena biasanya i'tidal itu cepat. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, langsung sujud gitu. Begitu situ selesai Rabbana walakal hamd itu langsung
tangannya sudah di lutut tidak harus sujud. Dan kok imam itu ada sujud-sujud, dia sama ampun. Gitu. Saya sering mendapati begitu, terutama kalau pas lagi perjalanan. Ibu ngancang-ngancang ini. Mungkin bocahnya sing dawa Rabbana wa lakal hamdu fil as-samawati wa fil al-ardi wa fil amasi dan syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaku maqala al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taida wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jadi bika jatuh. Itu ancang-ancangnya nanti kesal. Keliru ya, mestinya ini menunjukkan apa? Bahwa imam itu di hadis yang lain disebutkan innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Adanya imam itu untuk diikuti gitu. Lalu imamnya belum mau sujud, kok ancang-ancang sujud gitu. Maka dijelaskan oleh para sahabat ini, wa kana la yahni rajulun minna dhahrahu hatta yastatimma sajidan. Dan di hadis yang lain juga ada ancamannya gitu, bahwa orang yang mendahului imam gitu ya, itu diancam dengan ancaman mukanya atau kepalanya itu akan diubah menjadi rasul himar, kepalanya keledai. Dan saya juga pernah baca itu, kalau tidak salah di Hilyatul Awliya atau di mana, dia membahas tentang kisah-kisah para wali zaman dahulu. Itu ada salah seorang ahli hadis yang dia muridnya itu banyak, ratusan, banyak. Tapi beliau ketika mengajarkan hadis itu menutup kepalanya dengan penutup. Tidak boleh ada seorang pun yang bertanya kepada beliau kenapa menutup kepala. Syaratnya kamu boleh ngaji di sini, nih syaratnya satu, kamu tidak boleh bertanya kenapa saya menutup kepala. Kalau kamu sanggup silakan baca hadis di sini, dengarkan hadis di sini. Masya Allah. Jadi selama itu muridnya aku saya tidak tahu kenapa itu, dan mereka juga tidak mencari-cari tahu, butuh mengaji. Sampai menjelang akhir wafat beliau, seorang syekh dari ahli hadis ini tadi memberitakan tentang kondisi ini kepada murid terdekat, salah satu murid terdekat. Apa yang beliau katakan? Ketahuilah bahwa itu kepalanya dibuka, kepalanya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diserupakan dengan kepala keledai atau kepala kuda. Kemudian saya ini menjawab bahwa ini adalah karena satu kesalahan yang pernah aku lakukan. Ini sebagai pembelajaran. Karena apa? Tadi berusaha untuk mendahului imam. Jadi imam belum waktunya rukuk sudah ancang-ancang mau rukuk. Imam belum sujud sudah ancang-ancang sujud. Ya berarti ini dihinakan oleh Allah. Ya Allah malah menjadikan begitu itu bukan untuk menghinakan, tapi untuk pembelajaran. Ini kan orang alim saja begitu kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Bukan berarti dia elek, enggak. Orang yang kemudian melakukan kesalahan lalu dia bertaubat itu bisa jadi lebih baik, lebih bersih daripada yang tidak melakukan kesalahan. Kalau boleh dibikin analogi begini, ada orang yang pakai sandal, akhirnya pakai sandal semalam ya. Dari rumah pakai sandal, begitu sampai masjid sini lah, nggak cuci kaki lagi, langsung masuk ke dalam masjid gitu. Jadi seakan-akan tidak kena kotoran. Lalu ada orang yang dia tidak pakai sandal, jalan kaki dari rumah nggak pakai sandal. Terus di dekat masjid sini itu ada kotoran ayam keinjek sama dia. Tak kotor lagi, bukan hanya kotor biasa, tidak tai gitu saya. Terus begitu dia menyadari bahwa dia ini kotor, maka sebelum masuk masjid dia cuci kaki. Maka akhirnya kakinya lebih bersih daripada yang tidak cuci kaki. Gitu. Itu orang yang bertaubat, orang yang melakukan kesalahan kemudian bertaubat, bisa jadi dia lebih bersih dibandingkan orang yang tidak melakukan kesalahan. Maka kita jangan sombong gitu. Wah,
wah sadar dulu ya. Iya, dulunya begitu. Ya, ibaratnya ketika kita melihat orang yang kok kelakuanmu ya, ya kita tidak tahu bagaimana kemudian kalau dia ternyata melakukan sesuatu yang tidak baik, setelah itu dia bertaubat dengan taubat nasuha, maka sungguh kebaikan dari taubat ini bisa jadi mengalahkan orang yang tidak melakukan kesalahan. Sedikit lagi saya tambahkan berkaitan ini. Pernah kan ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu yang dia ini karena khawatir akan dosa zina, dan dia kemudian karena terjatuh dalam perbuatan zina, dia takut dengan dosa itu, maka berusaha untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW supaya ditegakkan hukum had atas dia. Jadi dia menyampaikan kepada Rasulullah, saya berzina. Rasulullah berpaling, tidak mau melihatkan. Sampai kemudian yang kedua kali, sahabat ini menyampaikan, ya Rasulullah, saya ini berzina, tolong tegakkan hukum akal saya. Nabi tetap berpaling gitu. Sampai akhirnya yang ketiga kali karena bola bali itu minta, terus akhirnya ditegakkan hukum akal. Lalu apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika orang ini dirajam, anak yang sudah menikahi, orang-orang kemudian ada yang bisik-bisik, dia tak ngaku barang, bagus, rasa tidak cerita-cerita, nanti serasa nih. Akhirnya Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah tentang pembicaraan itu, lalu Rasulullah dengan nada marah mengatakan, siapa tadi yang berbicara begini dan begitu? Yang rasanya orang yang tidak seakan-akan menganggap bahwa ini adalah satu keburukan. Kemudian sahabat tadi ngaku, aneh ya Rasulullah, orang tadi yang membicarakan sahabat yang dirajam tadi ngaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya taubatnya orang ini, artinya kebaikan dari taubatnya itu dibagikan kepada seluruh penduduk yang ada di antara dua bukit ini, sungguh mencukupi mereka. Artinya bisa jadi begitu gitu. Orang yang melakukan kesalahan itu adalah ternyata lebih baik daripada mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian pada ini tadi kaitannya dengan tadi mendahului imam, kemudian kisah adanya seorang alim yang diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukanya diubah tadi. Ya, kalau jadi pelajaran yang kita ambil tentunya, ya ancaman dalam hadis itu bukan hanya sekedar ancaman, itu bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merealisasikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kita lanjutkan hadis ke-17 dari Qutbah bin Malik. An Qutbah bin Malikin sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wa nakhla basiqatil lahatul ummati. Ya, jadi Qutbah bin Malik ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat fajar, dalam sholat subuh, beliau membaca wa nakhla basiqatil lahatul ummati. Ini surat Qaf ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat subuh membaca surat Qaf, ya, surat ke-50, yang dia itu seluruhnya berjumlah 45 ayat. Ayat yang disebut dalam hadis itu adalah ayat yang ke-10. Penyebutan ayat itu tentu saja bukan berarti beliau hanya membaca ayat itu saja. Nabi warna kelapa suqatil lahatul unnadi. Jadi membaca ayat itu tetapi untuk menyebutkan bahwa yang dibaca adalah surat yang salah satu ayatnya adalah ayat ini, yaitu warna kelapa suqatil lahatul unnadi. Jadi ini masih senada dengan tadi. Dalam sholat subuh itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca antara 45 ayat sampai antara 50 ayat sampai 100 ayat. Walaupun tadi disebutkan di surat At-Takwir 29 ayat. Jadi tidak harus begitu. Tidak harus 50 atau 60 ayat, tidak harus 100 ayat, boleh 29, boleh juga kurang dari itu. Tapi semua masih pada satu tema, pembahasannya adalah tentang sholat subuh. Bagaimana dengan sholat yang lainnya nanti akan kita bahasnya. Hadis ke-18 dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas qala inna Ummul Fadli bintal Harith sami'athu wa huwa yaqra'u wal mursalati 'urfa. Ummul Fadl mendengar Ibnu Abbas membaca wal mursalati 'urfa, surat Al-Mursal. Faqalat lalu Ummul Fadl berkata, ya bunayya, wahai anakku, laqad dzakkartani bi qira'atika hadhihi surah. Kamu baca surat Al-Mursalat ini, kamu mengingatkanku tentang surat itu. Innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Ya, surat Al-Mursalat ini adalah akhirnya surat Al-Quran yang aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dalam sholat maghrib. Jadi tadi yang kita bahas beberapa hadis berkenaan dengan sholat subuh. Hadis ini menyinggung tentang sholat maghrib. Hadis ini menunjukkan dibacanya surat Al-Mursalat, surat ke-77 dalam sholat maghrib. Surat ini terdiri atas 50 ayat. Sedang yang disebut dalam hadis ini adalah ayat pertama untuk menyebut nama surat yang dimaksud. Jadi, surat Al-Mursalat dibaca di sholat maghrib. Ya berarti kalau sholat maghrib itu tidak harus surat yang pendek itu, boleh dibaca surat yang panjang. Walaupun memang di sholat maghrib itu lebih sering dibaca surat yang pendek karena memang waktunya yang sangat singkat. Begitu. Tapi bukan kok kemudian baca surat yang panjang, nggak boleh, boleh saja. Gitu. Sesekali begitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ummul Fadl ini, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca surat Al-Mursalat dalam surat maghrib. Nah, penyebutan ini, innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib. Ini bisa bermakna bahwa di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat maghrib terakhir yang aku dengar itu beliau membaca surat Al-Mursalat. Atau bisa bermakna bahwa Rasulullah membaca surat Al-Mursalat kemudian dalam sholat maghrib, sesudah itu aku tidak mendapati beliau membaca lagi surat Al-Mursalat dalam sholat maghrib, gitu. Atau maknanya surat Al-Mursalat ini terakhir aku mendengar dari Rasulullah SAW, Rasulullah membacanya di sholat maghrib. Sesudah itu aku tidak pernah lagi mendengar Rasulullah SAW membaca surat Al-Mursalat. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-19 dari Jubair bin Mut'im. An Jubair bin Mut'im qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bit-turi fil maghrib. Beliau membaca surat At-Tur dalam surat maghrib. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan dibacanya surat At-Tur ayat surat ke-52 dalam surat maghrib. Surat ini terdiri atas 49 ayat.
Ini menunjukkan bahwa dalam sholat maghrib juga boleh dibaca sholat yang agak panjang, tidak mesti yang pendek-pendek saja. Ini mungkin yang jamaah nanti hadis-hadis seperti ini disampaikan di masjidnya masing-masing gitu saja, biar umat itu tidak terlalu asing dengan bacaan yang panjang atau dengan sholat yang agak panjang gitu. Dan ini kebetulan ya, yang kita baca ini kan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim gitu. Kalau mungkin hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi itu kan mungkin derajatnya itu agak di bawahnya dari kitab Sahihain, dari Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Itu menunjukkan bahwa kuat itu. Riwayat itu sangat kuat. Kalau mungkin ditimbang-timbang itu Ashabul Kutub Ba'dal Quran itu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim ini ya lebih layak untuk kemudian diketahui begitu saja, minimal diketahui sehingga orang tidak merasa asing ketika ada sholat yang agak panjang. Kita lanjutkan di hadis berikutnya. Kalau tidak berani menyampaikan mungkin dia ditulis gitu. Jadi ada majalah dinding, biasanya ada papan informasi itu disampaikan satu hadis ini disalin dan ditempelkan gitu, supaya umat tahu. Sebab akhir zaman ini orang semakin asing terhadap hadis Rasulullah SAW karena ya banyak kajian sebenarnya. Yang kajian ini kajian yang umum. Yang singgutan umum itu kan jarang gitu. Kalau kajian umum itu baik sebenarnya, tapi biasanya materinya ya yang ringan itu yang apa? Netral, tidak menyinggung siapapun dan begitu. Tapi nek ngaji urut. Biasanya kan mengenai awal diri ini kaitannya karutan, waduh bakal karutan itu cek terus gitu. Ada sing apa ikut riba, bab riba kesindir kan itu urut. Tapi nek kajianmu kan gitu. Jarang kan begitu nih. Jarang ada yang menyinggung persoalan ya yang kita hadapi. Jadi cenderung apa? Ya semacam hiburan saja. Walaupun ini juga kebaikan yang diulang-ulang untuk jadi baik. Hadis ke-20 dari Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i, beliau membaca di salat isya Bid-din wa zaitun, surat ad-din wa zaitun, surat ad-din. Fama sami'tu, maka aku tidak pernah mendengar ahadan seorang pun ahsan sautan yang lebih bagus suaranya minhu daripada suara beliau. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan dibacanya surat tadi, surat ke-95 dalam surat Isya. Surat ini terdiri atas 8 ayat. Jadi, wah ini celayam, baik, dan memang judulnya sholat tidak panjang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dok, tadi buatnya sholat subuh, itu tadi lanjutan dari hadis yang pertama itu. Ya maklum begini dalam pembahasan itu begitu. Ini mulai sholat subuh ini dikuatkan dengan ini, dikuatkan dengan itu kan. Dalam sholat subuh ternyata Rasulullah tidak selalu membaca 50 atau 60 sampai 100 ayat. Tapi kadang-kadang juga membaca yang cukup ringkas ya 29 ayat. Nah kemudian tadi sudah dibahas juga bahwa Rasulullah SAW dalam sholat maghrib pun begitu, tidak perlu pendek-pendek, tapi juga kadang ada yang panjang yang beliau baca. Nah dalam hadis ini
yaitu tentang sholat Isya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat Isya membaca surat Atin, gitu ya. Berarti apa? Ya, pada intinya dalam sholat itu orang tidak harus mengkhususkan surat-surat tertentu untuk sholat-sholat tertentu. Saya ulangi, dalam bab sholat orang tidak harus mengkhususkan surat-surat tertentu untuk sholat-sholat tertentu. Misalnya, pokoknya subuh ini dibaca surat Al-Ghasyiyah atau surat Sabihis, ya sak dawa-dawane yo maksimal An-Naba misalnya begitu. Tidak harus itu 3 surat itu ulang-ulang, tidak harus. Itu malah kalau kemudian ditentukan begitu maka bisa jadi menjadi perkara bid'ah. Ya, sebab Rasulullah SAW tidak melakukan demikian. Gitu. Atau menentukan pokoknya jadi sholat maghrib, wes ini dibaca era kulhu, ya pokoknya antara kulhu sampai surat Al-Duha misalnya begitu. Ya tidak harus juga gitu. Kalau faktanya Rasulullah SAW tidak menentukan surat-surat tertentu untuk sholat-sholat tertentu. Dipilih saja. Jadi kadang pendek, kadang panjang, ya, sesuai dengan keinginan imam atau keinginan orang yang sholat. Tapi tetap tidak melanggar batas-batas yang sudah ditetapkan oleh syariat. Hadis ke-21 dari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah qala, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri bi qaf wal Qur'anil Majid. Beliau biasa membaca dalam sholat subuh itu surat Qaf. Wa kana salatuhu ba'du takhfifan, dan adalah sholat beliau sesudah itu takhfifan, diringankan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di riwayat yang lain, di riwayat Imam Muslim yang lainnya, diriwayatkan dari Simak, dia berkata, saat Jabir bin Samurah, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah an sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia menjawab, kana yukhaffifus shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meringankan salat, wala yusalli salata haula, dan Nabi salatnya tidak seperti salat orang-orang itu. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam salat subuh boleh dibaca surat Qaf, ya, surat ke-50 yang dia itu seluruhnya berjumlah 45 ayat. Jika kita bandingkan dengan hadis-hadis lain, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada keharusan memilih membaca ayat-ayat atau surat-surat tertentu dalam sholat tertentu pula. Yang ada, orang boleh memilih mana yang disukai untuk dibaca, tentunya dengan tetap memperhatikan semua perkara terkait. Wallahu a'lam. Nah, kemudian terkait dengan ini tadi, wa kana sholatuhu ba'du takhfifan. Salat beliau sesudah itu adalah peringanan. Ini di footnote-nya ada penjelasannya. Peringanan maksudnya sholat-sholat lainnya tidak sepanjang sholat ini. Itu maksud yang pertama. Jadi Nabi ini kan dalam sholat subuh baca surat Qaf, isinya 45 ayat. Ya, bisa dimaknai bahwa sholat panjang atau sholat yang dilakukan oleh Rasulullah selain sholat subuh tidak sepanjang sholat yang beliau kerjakan dalam sholat subuh. Ada juga yang mengatakan sesudah bacaan yang panjang itu tidak memanjangkan rukuk serta sujud. Jadi sesudah itu maksudnya
Tapi kan tadi baca surat Qaf panjang, berdirinya panjang. Adapun gerakan berikutnya tidak sepanjang baca, tidak sepanjang berdiri beliau ketika membaca. Begitu. Ada pula mula-mula panjang, belakangan setelah banyak orang masuk Islam diringankan atau tidak sepanjang itu. Jadi memang di awal-awal Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca dalam surat itu panjang-panjang, panjang-panjang. Tapi begitu sudah banyak orang yang masuk Islam, maka beliau tidak lagi terlalu panjang dalam membaca ayat di dalam sholat. Nah, dari makna yang terakhir ini berarti memang anjamah rahimahullah, imam itu perlu melihat ketika sekiranya sholat panjang ini belum bisa diterima oleh orang-orang yang baru saja masuk Islam atau oleh orang-orang yang awam, ya maka jangan dilakukan. Khawatirnya apa? Justru akan menimbulkan fitnah. Walaupun kemarin dalam batasannya yang kita lihat gitu, yang dibaca, yang dianggap oleh Rasulullah SAW melampaui batas itu kan sholatnya Mu'adz yang sampai 200 sekian ayat kan begitu. Itu kalau itu dulu, kalau sekarang kita ini baca 50 ayat itu kita ini walking. Ibu ayat belum bisa menerima, maka boleh saja dibaca yang ringan. Sesekali saja nanti dibacakan yang agak panjang supaya mereka ngerti bahwa sholat itu mestinya atau boleh begitu. Bahkan Rasulullah SAW biasa melakukan itu di sholat subuh. Kemudian hadis ke-22 dari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri bil laili bi walail idza yakhsha wa fil 'asri nahwa dzalika wa fis subhi atwa min dzalik. Rasulullah SAW adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang-kadang membaca surat Walaili Idza Yaghsha dalam surat Zuhur dan dalam surat Asar semisal itu juga. Adapun dalam surat subuh beliau membaca yang lebih panjang dari itu. Hadis ini menunjukkan bahwa menurut pengetahuan sahabat dalam sholat sirriyah, yaitu sholat yang bacaan Al-Qur'annya tidak dikeraskan, tetap dilakukan pembacaan surat tambahan selain Al-Fatihah. Dalam hal ini pada surat Zuhur dibaca surat Al-Lail yang terdiri atas 21 ayat. Pada pokoknya pembacaan Al-Quran dilakukan dalam setiap sholat, hanya saja ada kebiasaan bukan keharusan membaca surat-surat dengan ukuran panjang, dengan ukuran panjang ayat tertentu untuk sholat tertentu. Wallahu a'lam. Jadi ini kan kalau kita lihat dari hadis ini, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat duhur itu bisa diketahui oleh para sahabat bahwa yang dibaca itu al-lail. Kemudian di sholat asar juga begitu. Loh, kok Nabi tidak merasakan bacaan kok bisa ngerti yang dibaca surat al-lail? Dari mana? Mereka tahunya itu dari gerakan jenggot beliau. Jadi menunjukkan bahwa bahwa makmum itu mestinya memperhatikan imam sebagaimana para sahabat ini memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pandangan maknanya pada imam. Boleh begitu. Sampai tahu dalam sholat sir itu yang dibaca oleh beliau itu surat apa itu seperti. Pada bacaannya tidak dikeraskan. Nah, kemudian yang kedua, para sahabat tahunya karena begitu terus gitu. Begitu terus maknanya biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nek Rasulullah dalam sholat zuhur sama sholat asar yang dibaca sholat yang lain, mungkin kan mendeteksinya sulit. Tapi kalau gerakan mulut atau gerakan jenggotnya begitu saja kan bisa terdeteksi. Bukan surat al-lail di sini baca kan. Nah, ini boleh, ya boleh artinya untuk sholat zuhur misalnya selalu membaca itu, tapi bukan merupakan keharusan.
Kita sempurnakan pembahasan ini. Hadis terakhir dari pembahasan yang keempat tentang sholat tidak panjang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis ke-23 juga dari Jabir bin Samurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yaqra'u fi dhuhri bi sabbihi ismi rabbikal a'la wa fi subhi atwala min dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang membaca sabbihi ismi rabbikal a'la dalam salat zuhur, sedangkan dalam salat subuh membaca yang lebih panjang dari itu. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam salat zuhur ada dibaca surat Al-A'la, surat ke-87. Surat ini terdiri atas 19 ayat. Hadis ini juga menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran dalam sholat subuh itu lebih panjang jika dibandingkan dengan bacaan dalam sholat zuhur, sebagaimana hadis ke-20 yang baru lewat. Jadi begitu, kalau kita lihat ya ritmenya Rasulullah SAW begitu sholatnya, jadi antara 15, 19 ayat untuk sholat-sholat yang lain. Sholat subuh biasanya jadi mulai 30 ke atas, 29, 30 sampai 45 atau 60. Begitu. Ya setidaknya ini kan bisa jadi ukuran untuk kita semuanya bagaimana sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan seingat saya kemarin juga sudah lewat pembahasan gitu. Jadi yang terpenting itu adalah kesempurnaannya. Sholat panjang belum tentu sempurna. Sholat sempurna juga tidak harus dengan panjang. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi bukan hanya mempersoalkan bacaannya saja, bukan hanya mempersoalkan panjangnya saja, tetapi yang lebih terpenting adalah bagaimana sholat itu dikerjakan dengan sempurna. Itu mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai pembahasan yang kelima, yaitu kita mulai membahas tentang bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud. Jadi kalau poin 1 sampai poin yang keempat kemarin masih membahas tentang lama berdiri, lama sholatnya Rasulullah SAW, terutama dalam bacaannya. Nah kemudian pembahasan berikutnya ini baru kita akan masuk dalam gerakan berikutnya, yaitu rukuk dan seterusnya. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan atau pembahasan, kalau ada saya persilakan. Baiklah, kalau tidak ada, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.